Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar materi makna proklamasi dan upaya mempertahankan kemerdekaan, serta upaya menciptakan kehidupan bangsa yang sejahtera, muatan IPS, kelas 6 SD, tema 6. Materi yang akan kita bahas pada video kita kali ini, yang pertama, pengertian proklamasi, yang kedua, peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan, yang ketiga, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi. Yang kelima, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keenam, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketujuh, upaya mengembangkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Sekarang kalian sudah duduk di kelas 6 sekolah dasar. Apakah yang kalian ketahui mengenai proklamasi? Proklamasi berasal dari bahasa Yunani yaitu proklamatio, yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud berhubungan dengan ketatanegaraan. Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan dua tokoh terkemuka yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa penculikan tersebut terjadi karena perselisihan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai proklamasi kemerdekaan. Golongan muda mendesak kedua tokoh tersebut segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia, sedangkan kedua tokoh menghendaki agar dirundingkan dulu dalam sidang PPKI. Ahmad Subarjo sebagai penengah memberikan jaminan kepada golongan muda bahwa kemerdekaan dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, golongan muda setuju dan bersedia mengembalikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi. Rumah Laksamana Muda Tadasimaida dipilih sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Laksamana Muda Tadasimaida adalah perwira tentara Jepang yang bersimpati atas perjuangan rakyat Indonesia dan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk tempat perumusan teks proklamasi. Selain itu, rumah beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 1 di Jakarta Pusat dianggap aman dari gangguan Jepang. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tepat pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat pada pagi hari, prosesi proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi, bendera Sangsaka Merah Putih dikibarkan oleh Suhud, Latif, dan Trimurti. Sekaligus dikumandangkan lagu Indonesia Raya oleh para hadirin. Sejak saat itu, lahirlah sebuah negara baru yaitu Republik Indonesia. Tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Insinyur Soekarno. Peran Insinyur Soekarno antara lain 1. Merumuskan naskah proklamasi bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. 2. Menulis teks proklamasi. 3. Menandatangani teks proklamasi. Dan 4. Membacakan teks proklamasi. Muhammad Hatta. Peran Muhammad Hatta antara lain 1. Merumuskan naskah proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Ahmad Subarjo. 2. Menandatangani teks proklamasi. Dan 3. Mendampingi Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Ahmad Subarjo. Peran Ahmad Subarjo yaitu merumuskan naskah proklamasi bersama Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Sayuti Melik.
Peran Sayuti Melik yaitu mengetik teks proklamasi. Fatmawati, peran Fatmawati yaitu menjahit bendera Sangsaka Merah Putih. Laksamana Muda Tadasi Maeda, perannya yaitu mempersilahkan rumahnya untuk tempat perumusan. Burhanuddin Muhammadiyah, perannya menyimpan salinan teks proklamasi asli dan menyiarkan berita proklamasi. Suhud, S.K. Trimurti, Latif Hindraningrat, peran ketiga tokoh yaitu mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Proklamasi yang dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno memiliki makna utama yaitu bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, berdaulat, dan terbebas dari penjajahan sehingga harus dihormati oleh negara lain. Selain itu, proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna lain yaitu 1. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia sangat menderita akibat penjajahan. Oleh karena itu, rakyat Indonesia melakukan perjuangan. Proklamasi sebagai puncak perjuangan melawan penjajah. Yang kedua, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi adalah pernyataan resmi bahwa Indonesia negara merdeka, lepas dari penjajahan dan membentuk negara baru. Yang ketiga, titik awal terbentuknya tata hukum baru di Indonesia. Selama penjajahan, Indonesia mengikuti tata hukum kolonial negara penjajah. Setelah merdeka, Indonesia menerapkan tata hukum Republik Indonesia. Yang keempat, pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Kemerdekaan adalah tahap penting untuk meneruskan perjuangan membangun bangsa yang adil dan makmur. Upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Ratusan tahun bangsa Indonesia mengalami penderitaan karena penjajahan. Tidak hentinya para pejuang berjuang merebut kedaulatan negara. Kemerdekaan diperoleh karena tekad yang kuat untuk menentang penjajahan. Oleh karena itu, kita perlu bersyukur atas kemerdekaan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Penghargaan kepada para pahlawan dapat diwujudkan melalui berbagai upaya mengisi kemerdekaan. Antara lain, yang pertama, rajin beribadah menurut agama masing-masing. Berikutnya, belajar dengan giat. Mengikuti upacara dengan hikmat, menjaga kerukunan meskipun berbeda, mengikuti perlombaan 17 Agustus, menaati peraturan yang berlaku. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Antara lain, yang pertama dengan cinta tanah air. Dapat diwujudkan dengan cara belajar dengan rajin, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, melestarikan budaya nasional, serta bangga menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Dapat diwujudkan dengan cara saling menghormati dan menghargai antar manusia, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan, mengikuti kegiatan di masyarakat, serta menolong sesama tanpa membedakan suku maupun agama. Yang ketiga, rela berkorban. Dapat diwujudkan dengan cara menolong korban bencana dengan ikhlas tanpa pamrih, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, ikut memberikan sumbangan pemikiran, harta, dan tenaga untuk memajukan lingkungan sekitar. Upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Salah satu tujuan nasional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa untuk mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera. Berikut upaya pemerintah dalam mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera antara lain. Yang pertama, memperbaiki fasilitas umum agar penggunanya menjadi lebih nyaman. 2. Saling menghormati perbedaan dalam masyarakat. 3. Memperbanyak lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. 4. Melestarikan kebudayaan nasional. 5. Melakukan pembangunan secara merata sampai seluruh pelosok negeri.
Sedangkan upaya masyarakat untuk mendukung pengembangan kehidupan menuju masyarakat sejahtera antara lain 1. Menjaga dan merawat fasilitas umum 2. Mengembangkan sikap toleransi 3. Membayar pajak tepat waktu untuk mendukung pembangunan nasional 4. Menjaga dan merawat hasil pembangunan 5. Mengembangkan diri agar dapat bersaing serta 6. Ikut serta dalam melestarikan kebudayaan lokal untuk mendukung kebudayaan nasional. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.